Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan periksa kehadiran adik-adik sekalian ya. Tika, Rita, Reski, Rini, Aldi, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah kalau hadir semua. Dan jangan lupa ya, tetap semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran hari ini, karena sebentar akan ada tugas. Jadi Ibu harap hari ini kalian memperhatikan penjelasan materi Ibu ya, sehingga kalau tidak ada yang dimengerti mohon dipertanyakan ya. Nah baik, nah silahkan anak-anakku sekalian buka bukunya ya. Kita belajar hari ini bab 3, yaitu keterbukaan dan keadilan. Nah sebelum kita memasuki materi itu, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah betul sekali, kita belajar tentang demokrasi. Nah ada yang masih ingat apa itu demokrasi? Nah betul sekali, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah sebelum kita lebih jauh, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu sila keberapa dalam Pancasila yang menerapkan keadilan? Ada yang tahu? Nah, tepat sekali jawabannya. Terdapat pada sila ke-5 yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah proses pembelajaran hari ini selesai, anak-anak sekalian diharapkan untuk yang pertama itu bisa menjelaskan apa itu keterbukaan dan keadilan. Nah, yang kedua itu kalian mampu mengidentifikasikan macam-macam keadilan. Dan yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan dan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Dan yang keempat, kalian harus bisa mengidentifikasikan atau menganalisis pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, setelah itu kalian harus mampu memberikan contoh atau sikap keterbukaan dan keadilan dalam lingkungan hidup masyarakat, lingkungan hidup keluarga, lingkungan hidup sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian harus mampu menyusun laporan hasil telaah dari sikap keterbukaan dan keadilan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama tadi di bidang kehidupan masyarakat, yang kedua keluarga, dan yang ketiga di sekolah. Nah, baiklah, silahkan perhatikan bukunya dan perhatikan penjelasan Ibu ya, karena Ibu ingin menjelaskan sedikit materi mengenai keterbukaan dan keadilan. Nah, ada yang tahu apa itu keterbukaan? Nah, Ibu jelaskan ya.
makna keterbukaan itu berasal dari kata terbuka. Nah, arti dari kata terbuka di sini berarti semua orang bisa mengetahuinya, informasi-informasi tanpa disembunyi-sembunyikan. Artinya keterbukaan di sini berarti bersifat transparan. Semua orang bisa mengetahui sesuatu hal. Nah, yang kedua itu makna keadilan. Di mana makna keadilan? Makna keadilan di sini berasal dari kata adil, di mana kata adil ini sesuai dengan ciri-ciri hukum bahwa keadil itu artinya tidak memihak. Jadi keadilan adalah suatu pengambilan keputusan yang sangat tepat dan tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahu apa itu keterbukaan dan keadilan? Alhamdulillah kalau sudah tahu ya. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi kedua. Di mana materi kedua ini kita akan membahas mengenai macam-macam keadilan. Nah, di sini macam-macam keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada keadilan komunikatif, yang kedua ada keadilan distributif, yang ketiga ada keadilan kodrat alam, dan yang keempat ini ada yang dinamakan keadilan konvensional. Nah, di antara keempat keadilan ini, siapa yang tahu arti dari keempat keadilan menurut Aristoteles? Ada yang tahu? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam keadilan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan satu persatu ya. Simak baik-baik. Yang pertama itu keadilan komunikatif. Nah, di sini di mana keadilan komunikatif di sini dia memperlakukan seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang telah diperbuat. Nah, yang kedua keadilan distributif, di mana keadilan distributif di sini memperlakukan seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diperbuat. Jadi kebalikan dari pengertian dari keadilan komunikatif. Nah, yang ketiga yaitu keadilan kodrat alam. Di sini, di mana keadilan kodrat alam yaitu perlakuan seseorang terhadap kita sesuai apa yang telah diberikan seseorang kepada kita. Nah, yang keempat yaitu keadilan konvensional. Nah, di sini keadilan konvensional adalah keadilan yang bagaimana warga negara telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkannya untuk dipatuhi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai macam-macam keadilan menurut Aristoteles. Nah, baiklah anak-anak, materi yang kedua sudah dipahami? Alhamdulillah kalau sudah dipahami, kita memasuki materi ketiga. Di mana materi ketiga ini yaitu ciri-ciri keterbukaan. Nah, saya sedikit mau bertanya kepada kalian, ada yang tahu atau sudah mempelajari atau membaca bukunya mengenai ciri-ciri keterbukaan? Baiklah, saya akan menjelaskan ya, simak baik-baik. Nah, di sini ciri-ciri keterbukaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketersediaan informasi yang diberikan dan diterima atau diberikan kepada masyarakat luas. Nah, yang kedua di sini yaitu ketersediaan menerima pengetahuan atau informasi dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu kesadaran untuk menyampaikan sesuatu hal dengan cara terbuka tanpa rahasia ya. Nah, yang keempat di sini yaitu mudah menerima perubahan. Dan yang kelima
ada namanya kebebasan berpendapat atau berpartisipasi. Nah, inilah kelima ciri-ciri keterbukaan. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya kita melangkah ke prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Di sini juga prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan terbagi menjadi 5 juga. Di mana yang pertama yaitu, ada yang tahu? Nah, baik, saya akan menjelaskannya ya. Yang pertama yaitu menghormati hak-hak orang lain. Yang kedua, mudah menerima pendapat orang lain. Dan yang ketiga itu memberikan informasi dengan jelas, jujur, dan tidak diskriminatif. Nah, yang keempat yaitu mudah meluruskan masalah atau kekeliruan. Dan yang kelima di sini memperlakukan seseorang dengan sesama atau sama rata. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan atau ada masih belum memahami materi mengenai keterbukaan dan keadilan? Silahkan dipertanyakan ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagi kelompok ya. Nah, dalam pembagian kelompok di sini, Ibu akan membagi 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok di sini, Ibu akan memberi satu judul tema atau judul kelompok yang akan didiskusikan nanti. Nah, yang pertama kelompok 1 itu dia akan membahas mengenai sikap keterbukaan dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Dan yang kelompok 2 itu dia akan membahas mengenai materi sikap keterbukaan dan keadilan dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, yang kelompok ketiga ya, dia akan membahas mengenai keterbukaan dan keadilan dalam lingkungan keluarga. Nah, itulah tadi materi kelompok hari ini. Nah, semuanya sudah dicatat yang saya sampaikan tadi mengenai tema kelompoknya ya. Nah, setelah kalian menyimak pembahasan hari ini, maka silahkan duduk bersama teman kelompoknya dan mencari informasi mengenai tugas yang Ibu berikan. Kerjasama ya, semuanya harus bekerja dalam kelompok. Jangan ada yang tidak kerjakan, karena Ibu akan menilai satu persatu bagaimana kekompakan kalian dalam mengerjakan tugas ini. Nah, setelah itu kalian bisa mencari informasi di buku, di perpustakaan, atau di sosmed. Terserah kalian lah bagaimana baiknya. Kalau mau mencari, yang penting tugasnya harus selesai, karena nanti kalian akan tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjasama kalian. Nah, Ibu harap minggu depan semuanya sudah selesai ya. Jadi nanti minggu depan kita presentasikan materi atau setiap kelompok di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana? Ada yang dipertanyakan mengenai pembagian kelompok ini atau materi yang belum jelas? Silahkan dipertanyakan ya. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kalau sudah jelas, Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai keterbukaan dan keadilan, di mana keterbukaan adalah suatu keadaan yang dapat diketahui dan diterima dan bisa diketahui oleh semua orang tanpa harus ditutup-tutupi. Dan kata adil di sini berarti tidak memihak secara hukum. Nah, yang kedua, tadi kita sudah membahas mengenai
macam-macam keadilan. Ada 4 ya. Keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, dan keadilan konvensional. Dan kita juga sudah mempelajari mengenai materi, ciri-ciri, dan prinsip keterbukaan. Nah, baiklah anak-anak, karena Ibu sudah menjelaskan semua materi, apakah kalian sudah memahaminya? Baiklah anak-anak, itulah tadi materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Jadi Ibu harap kalian akan rangkum semua materi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan beberapa tugas yang ada di dalam buku paket kalian. Dan minggu depan juga akan dikumpul ya. Ini ada tugas individu. Jadi kerjakan dengan baik, tepat, dan jujur ya. Nah, Ibu harap semua tugas minggu depan harus masuk, baik itu tugas individu, tugas kelompok. Ibu harap ya minggu depan. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesudah belajar sehingga bermanfaat bagi kita. Ketua kelas, pimpin ya membaca doanya. Alhamdulillah, karena pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat ya. Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.